kembali lagi di podcast Talk to Grow by P5 Radio. Halo semuanya, aku Stella. Si paling kalau misalnya ada tren fashion yang lewat, aku pasti pakai fashion itu deh. Hai semuanya, aku Reva. Kalau aku sih kebalikan dari Stella ya. Aku tim outfit simple, timeless. Pokoknya no ribet-ribet sih. Dan halo teman-teman, aku Ivana dan aku adalah orang yang outfitnya yang penting nyambung nih dari segi warna ataupun dari segi jenis pakaiannya. Wede. Nah, Reva, Stella, kira-kira kita mau bahas tentang apa ya di podcast yang pastinya spesial banget nih. Wede, spesial nih. Pastinya sesuai dengan judul podcast kita pada kali ini gak sih? Bener, dan pasti judul kita kali ini unik karena perkenalan kita beda. Outfit kita juga kayak mencerminkan sifat dari diri kita masing-masing, ya nggak sih? Ya benar. Jadi kita akan membahas nih mengenai trend fashion dan self expression. Self expression tuh kalau nggak salah ya, cara kita mengekspresikan diri kita sendiri nggak sih? Tapi hubungannya sama fashion apaan coba ya? Mungkin. Cara kita mengekspresikan diri tuh bisa melalui fashion nggak sih? Jadi nggak cuman dari ekspresi kita, tapi bisa dari fashion yang kita pakai. Bener nggak sih? Bener banget, Reva, Stella, 100 buat cece-cece yang gemoy banget ini. Nah, jadi bener tuh, kita bisa loh mengekspresikan diri kita lewat fashion. Widih. Terus kalau nggak salah ya, aku setelah mendengar dari Cereva dan juga Ivana, aku jadi tahu nih cara atau hubungannya antara self expression dan juga fashion. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, fashion itu bisa menjadi identitas seseorang. Karena self expression kan cara kita mengekspresikan diri kan. Benar. Berarti kreativitas kan. Benar. Dan dengan itu kita bisa menuangkan di dalam fashion kita. Misalnya, kalian ini orangnya feminim. Kalian bisa banget taruhin kreativitas kalian di baju kalian yang berhubungan dengan feminim. Terus bisa aja yang vibes-nya cewek kue gitu kan, warna pastel-pastel gitu kan. Jadi Bener. cari outfit yang sesuai dengan vibes mereka sendiri. Jadi orang-orang yang lewat, oh ini orang vibes-nya, misalnya kayak kalian lagi pakai baju vintage ya. Wah, ini orangnya tuh vibes-nya tenang banget ya, banget liatnya. Nah, bener sih. Tapi selain itu juga ya, cara kita berpakaian itu bisa menjadi bahasa visual kita. Mungkin kalian bingung nih ya, bahasa visual itu maksudnya gimana. Jadi bahasa visual nih, aku coba minta kalian ngebayangin deh. Misalnya, kalian ada di sebuah acara nih guys. Terus kalian tuh belum ngomong apa-apa, tapi orang-orang tuh udah punya kesan tersendiri dari kalian. Coba kalian pikir sendiri, kira-kira itu apa ya maksudnya? Karena dia tuh, mereka semua tuh kagum nggak sih sama kita? Nah, bener. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh fashion sebagai bahasa visual, guys. Jadi, cara kita mengekspresikan diri itu nggak cuma lewat ekspresi kita, gaya kita, tapi bisa melalui fashion yang kita pakai. Gitu. Nah, terus aku kan punya pengalaman nih ya. Iya. Nah, jadi dari yang Cece udah omongin, itu kan tentang bahasa visual gitu ya. Iya, nah, bener. terus dari outfitku yang kayak gini nih ya, pasti kan aku campurin warna Iya. gitu ya. Iya, Dari iya. abu-abu muda sama abu-abu tua pasti kayak nyambung gitu nggak sih? Iya. Dan pasti untuk bisa tahu kalau itu gayanya sesuai banget sama kita atau sama Cece dan teman-teman. Nah, kita tuh bisa cari self image kita, Widih, maksudnya gimana tuh? Iya. Nah, jadi kita tuh bisa ya untuk cari referensi dari sosial media, dari platform yang mana gitu kan. Nah, terus salah satunya ya, aku kan ngikutin yang K-pop banget gitu. Aku juga kayak gitu. K-pop banget anaknya. K-pop, Nah, jadi kan aku lihat, oh ternyata dia tuh kalau pakai outfit tuh paduannya tuh cocok. Jadi aku ngikutin sesuai referensi tersebut. Selain itu kalau misalnya orang-orang lain kan pasti namanya, oh nge-scroll, oh ketemu nih kayak skena gitu kan. Skena. Nah, terus akhirnya nyoba tuh beli dari atasan, bawahan sampai aksesoris yang pastinya banyak banget ya sih. Bener-bener. Nah, dari situ mereka pas nyoba,
kok ternyata cocok. Terus pas dibuat untuk jalan keluar gitu ya, terus ternyata orang-orang tuh kayak ngomong kayak tadi sesuai sama Stella, kayak kagum gitu. Jadi kayak nunjukin self image-nya sendiri gitu. Oh iya ya, aku juga punya pengalaman sih. Aku kan suka banget pakai baju warna biru ya, nih. Sekarang nih kan. Nah, orang-orang tuh di sekitar aku nih ya, sadar gitu kalau aku nih bener-bener sesuka itu gitu sama warna biru. Nah, makanya setiap kali mereka ngeliat baju warna biru tuh, mereka kayak bilang ke aku gitu, ini sih outfit kamu banget ya, warna kamu banget nih gitu. Kan jadi kayak identitas kita. Iya, kan? makanya bener-bener. Berarti tadi tuh kita kayak nyari referensi fashion gitu ya. Iya. Tapi guys, perlu diingat kalau kita tuh nggak boleh terlalu copy yang berlebihan. Jadi aku dan teman-teman yang ada di sini bakal kasih tahu cara kita self expression tanpa mengikuti tren yang berlebihan. Kalau kataku, mendingan kalian utamain kualitas dan kenyamanan dari baju itu daripada harga baju tersebut. Setuju. Karena ada juga nih, aku kemakan iklan banget. Iya, Aku relate pernah waktu itu lagi scroll Shopee ya, ketemu nih baju yang menurut aku di fotonya bagus banget malahan. Kayak apa ya, kayak soft gitu. Aku suka yang kayak gitu ya. lah. Merasa cocok gitu kan. Iya, terus aku lihat harganya, wah kok mahal ya. Cuman aku pikir, tapi ini banyak sih yang komen bagus dan segala macam. Waktu itu aku belum sadar kok ternyata itu bot semua yang tulis ya. Buzzer. Iya. Bahaya. Terus pas sampai di rumah, pas udah hadir nih barangnya, pas aku coba, loh tipis banget. Waduh. Dan aku tuh gak suka baju yang terlalu tipis karena menurut aku kurang nyaman aja, kayak nembus pandang. Benar. Gak enak banget gitu dipakai. Dan akhirnya baju yang mahal tadi itu ujung-ujungnya aku kasih ke orang lain. Jadinya kan aku rugi ya. Jadi kalau kataku, kalau misalnya kalian mempunyai inspirasi fashion, kalian juga harus tahu dulu kenyamanannya bagus atau enggak, kualitasnya bagus atau enggak. Iya, benar banget tuh guys. Mungkin kalian masih bingung ya cara tahu kalian nyaman sama outfit itu gimana. Nah, jadi guys, tips paling penting ini yang harus di-highlight atau kalau perlu kalian tanam di pikiran kalian sekarang juga. Oke. Yaitu kenali diri, jangan ngenalin tren. Maksudnya iya, gimana? betul. Tren itu guys kayak angin lalu sifatnya. Cepet dateng, cepet juga pergi. Bener nggak? Bener lagi. Nah, jadi aku saranin buat kalian buat kenalin diri kalian dulu. Jadi kayak lebih ngasih ke pertanyaan ke diri sendiri sih. Iya. Aku nih nyamannya pakai outfit apa sih sebenarnya? Cocok sama warna kayak apa? Kan sekarang kayak ada cool tone, warm tone gitu kan. bener Nah, lagi. Iya, betul itu kalian bisa coba cari kalian itu cool tone, warm tone atau yang lain lah pokoknya yang sesuai dengan tipe diri kalian gitu. Dan juga ngenalin diri itu sebenarnya nggak gampang ya guys, karena aku sendiri untuk menentukan outfitku ini butuh waktu yang cukup lama dan itu nggak apa-apa banget karena pasti semua orang itu punya prosesnya masing-masing, bener nggak? Benar. Nah terus aku juga punya pengalaman ya dari omongan yang Cece udah sampai nih. Iya. Nah sebelum aku ngenalin diriku, aku ada FOMO nih ya. Wih, Ce. FOMO, wah permasalahan lagi nih. Terus kan dulu kan kayak yang bener-bener populer kan kayak BT21 gitu nggak sih? Iya. Itu hits banget gak sih? Covid gak sih? Bener. Terus warna-warna yang kayak bener-bener army yang warna Ungu gitu kan. Nah, iya. aku beli baju yang kayak ungu terus sablonan gitu loh. Iya, itu lucu sih. Iya kan. Cuman aku tuh paduinnya sama jeans yang skinny gitu loh. Jadi iya sih. agak kurang gitu. Terus pas aku iya. lihat fotonya kayak aduh ini sebenarnya aku atau bukan sih gitu kan. Iya, nah makanya Jadi, itu. Iya sih, soalnya kan juga kita harus maduin sama warna kita juga. Soalnya bener. aku udah nyoba pas itu dan nggak cocok pasti. Dan selain itu kalau kita ataupun Stella, Reva ya, dan teman-teman semua kalau misalnya udah nemuin gaya yang sesuai gitu ya, nah kalian tuh bisa untuk tahu di mana dan kapan sih aku boleh atau aku diperbolehkan untuk pakai outfit atau fashion yang sesuai. Karena bukan maksud untuk
tidak bolehkan kalian untuk pakai dan bergaya sesuai kalian sendiri, tapi ada etikanya. Benar, setuju, Ya setuju, kan? setuju. Nah, aku kasih contoh nih. Misalnya kalian di tempat yang formal banget, kayak Iya. rapat gitu kan. Terus kalian tuh masih apa ya, bingung gitu untuk pakai baju atau fashionnya kayak gimana. Nah, tebak, C. Coba ya, C Reva, kira-kira atasannya lebih baik nih pakai apa? Kalau formal sih aku lebih suka pakai yang kemeja-kemeja gitu ya. Bener. Terus apalagi sama bawahan apa sih? Bawahannya tentunya celana panjang yang sopan dan kalau bisa nggak skinny ya. Bener. Yes, bener banget. Karena kalau dengan hal itu kita tuh bisa untuk kalau ngasih tahu kalau kita tuh sebenarnya menghargai acara tersebut, betul banget. terus juga tetap bisa berfashion juga. Salah satunya misalnya kalau itu kan di formal ya, kalau acara yang biasa aja, terus atau misalnya kalian lagi jalan-jalan gitu kan boleh pakai fashion sesuai diri kalian masing-masing. Apalagi aku juga kan, misalnya aku kayak aku maunya pakai yang warna coklat sama coklat muda, ya udahlah aku pakai itu. Jadi kayak lebih bisa mengekspresikan diri dan jadi percaya diri. Iya, bener banget. Jadi kita kayak menyesuaikan ya baju kita di mana kita berada. Jadi fungsi dari baju itu tetap kita prioritaskan. Iya, Kayak benar. tadi yang dibilang kan, kalau misalnya kita formal itu kalau bisa pakai kemeja dan segala macam. Waktu itu aku pernah nih, aku pakai kemeja, benar pakai kemeja. Tapi aku pakai bando yang kalian tahu kan dulu tuh bando yang terkenal bando pompong. Oh iya, tahu. Dan itu berat banget di kepalaku Iya. dan menurut aku itu nggak nyaman banget karena kalau misalnya aku pakai bando itu di kupingku belakang sini itu jadi kelihatan bukan kelihatan sih, kayak Kurang nyaman ya, gitu kurang ya. nyaman, jadi sakit gitu. Jadi kita harus lebih utamain fungsi daripada Gengsi, bergengsi. ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai aksesoris banyak tapi kalian nggak nyaman, mendingan kalian nggak usah pakai aksesoris yang terlalu banyak sih. Benar. Misalnya kalian mau pakai jepitan aja, jepitan kan nyaman ya kalau Iya, kayak kamu. iya. Jangan terlalu dipaksain pakai hal-hal yang terlalu berat gitu. Misalnya kayak skena tadi itu kan banyak banget aksesorisnya. Benar. Kayak di mana-mana ada banyak aksesorisnya gitu. Kalau kataku sih kalau misalnya kalian mau pakai hoodie dan kargo doang itu boleh banget loh kataku. Kayak kita kan sekarang lagi pakai baju ternyaman kita. Ternyaman nih. Nyaman. Kayak aku cuma pakai kaos doang, cuman aku tetap percaya diri aja karena gak usah dengerin apa kata orang guys. Kalau misalnya orang bilang, ih fashionmu kok jelek banget sih, mendingan kamu ikutin yang lagi ngetrend deh. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa gak nyaman, mendingan sih kalian pakai baju yang menurut kalian nyaman aja sih. Gak usah ikutin tren yang berlebihan banget. Inspirasi boleh, cuman tetap be yourself aja sih kalau kata. Bener, setuju banget sama Stella. Inspirasi itu gak apa-apa banget. Tapi kalian harus tetap menjadi diri kalian sendiri. Caranya gimana? Mungkin kalian bingung kan caranya gimana? Caranya adalah kalian mencari inspirasi dulu nih guys. Seperti misalnya nih, skena. Skena kan kalau aku lihat-lihat rata-rata kan outfitnya kayak lebih ke gelap gitu kan. Iya kan? Gelap. Sedangkan kalian tuh sukanya pakai yang warna terang-terang atau misalnya kalian cocok gitu kan sama warna putih. Iya. Nah, bisa banget tuh guys, kalian beli baju skena tapi yang warnanya sesuai dengan warna yang kalian inginkan dan warna yang ini aku banget gitu loh. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu ciri khas kita juga. Jadi nggak cuma ngambil tempelan outfit orang lain, tapi juga nempelin ciri khas kita. Nah, itu kenapa? Supaya kita nggak ngerasa kalau kita nih lagi menjadi topeng gitu loh guys, tau gak sih? Jadi kayak merasa menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Nah, that's why kita tuh harus lebih ngenalin diri. Nah, ngenalin diri dan jangan FOMO. Wis, kan banyak ya yang FOMO ya. Aku Bener. masuk nih FOMO. Bener. Aku pernah ya kayak tadi, aku FOMO nih ikutin K-pop idol pakai apa ya kalau nggak salah crop top kalau nggak salah. Iya. Cuma ternyata pas aku pakai nggak cocok guys crop top dia, aku sedih banget. Pada waktu itu aku udah excited banget kapelan gitu sama Iya idol. sih, relate. Bener banget sih. Dan pastinya ya, C, aku juga mau bahas nih. Apa nih? Tentang rambut nih, C. Wih, di rambut, aduh. Iya kan, aduh. Maaf banget nih, jujur dulu pernah kan bob juga kayak Ini Nah, ya terus aku kan lagi
suka-sukanya tuh pakai dress gitu Wih, kan. iya. Terus aku beli tuh dress. Pas aku pakai, aku ngaca kayak, hah kok kayak gini sih gitu kan. Soalnya tuh putih. Nah itu salah satunya karena kulitku kan agak warm tone gitu ya Ci. Iya. Jadi agak kurang menyesuaikan. Nah pantes dari hal itu aku kayak mulai evaluasi diri gitu sih Ci. Mengevaluasi Widih. diri kita sendiri ya. Jadi kayak nanya-nanya ke diri kita sendiri. Iya dong. Dan pastinya supaya kita bisa mengenali kayak aku ini siapa dan aku nih sesuainya sama apa. Bener-bener setuju banget. Salah satu contohnya ya Ci, aku pernah nih kayak kapan lalu aku tanya kira-kira aku tuh udah sesuai nggak ya outfit yang kayak gini, terus aku juga nggak ikut FOMO gitu kan. Soalnya dulu kan pasti FOMO tuh banyak banget ya. Iya. Soalnya kan tren terusan. Wajar ada. sih, Iya. wajar. Apalagi karena dulu aku suka pakai rok atau dress, terus aku coba pakai dan ikut-ikut orang yang pastinya beda banget sama aku. Dan aku dari situ nyadar kalau ternyata aku tuh nggak usah maksain diriku untuk jadi kayak orang lain. Bener. Karena memang itu kan outfit tuh memang harus bener-bener teliti dan pastinya juga harus tahu gitu Ci. Iya, dan Makanya- itu berproses juga kan. Bener. Soalnya aku bandingin diriku sama yang dulu kan, yang Beauty 21 itu tadi. Iya. Astaga, kok kayak gitu sih. Iya. Terus hari ini dan di sini aku udah mulai belajar lagi untuk pakai outfit yang pastinya bagus juga. Aku juga udah mulai improve nih. Dulu aku juga sama kayak kamu pakai baju yang mentereng. Aduh, malu banget lihat foto yang dulu itu. Jujur, ini relate sih kayaknya, relate banget ya nggak sih? Iya dong. Dan dari pembahasan kita bertiga ini, aku jadi mendapatkan kesimpulan kalau ternyata fashion itu bukan hanya pakaian yang kita pakai saja, tapi itu menjadi bahasa visual kita tanpa harus kita ngomongin gitu. Iya. Kita bisa berkreativitas dengan fashion kita, bisa melalui warnanya, terus bisa melalui aksesorisnya dan segala macam. Jadi kalian tuangin semua di fashion, orang-orang yang lewat, wah ini nih pasti feminim banget nih orangnya. Kalau misalnya kalian pakai yang apa ya feminim itu, rok pakai rok ya, Iya. pakai pita-pita kayak Iya. aku ini. Terus di curly rambutnya itu kan kelihatan feminim Iya. kan. Banget dong. Benar-benar. Wah, topik kita ini sebenarnya cukup relate ya dengan kehidupan kita masing-masing Iya karena dong. pasti kita punya kesulitan gitu lah saat mencari fashion yang cocok sama kita. Apalagi aku ini cukup lama kan berproses tricky gitu. ya, Iya, dan gagal itu nggak apa-apa guys. Kita harus tetap mencoba agar kita bisa menemukan outfit yang sangat pas buat kita. Bener banget. Benar. Nah, jadi sekian dulu dari kami. Aku Reva. Aku Stella. Dan aku Ivana. P5 Radio, the answer radio station. Bye guys.